Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang friction welding. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Andi Yasin dengan NIM 241910101046. Di sini pada friction welding adalah metode penyambungan logam tanpa mencairkan material yang memanfaatkan panas dari gesekan mekanis antara dua permukaan benda kerja, kemudian diberi tekanan sehingga terbentuk sambungan yang kuat. Prinsip dasar friction welding adalah menghasilkan panas dari gesekan dan menggunakan tekanan untuk menyatukan logam tanpa melalui fase cair. Untuk di sini terdapat tahapan-tahapan friction welding. Yang pertama, di tahap awal, yaitu satu benda kerja dijepit pada cak yang berputar. Benda kerja lainnya dijepit pada cek diam. Kedua benda lalu mulai didekatkan secara aksial. Tujuannya itu untuk mempersiapkan kontak antar permukaan. Lalu di tahap 2, yaitu tahap gesekan. Benda yang berputar menyentuh benda diam. Terjadi gesekan antara permukaan dan gesekan menghasilkan panas tinggi. Pada tahap ini, benda kerja mengalami temperatur naik dan permukaan mulai melunak. Lalu di tahap 3, di sini tahap penekanan, yang dimana putaran itu dihentikan, lalu diberikan gaya aksial tekanan yang sangat besar, sehingga material yang sudah lunak ditekan hingga menyatu. Sehingga dapat ini pembentukan sambungan, muncul flash di sekitar sambungan. Lalu yang terakhir di sini ada hasil akhir. Sambungan telah terbentuk sempurna, dua benda menjadi satu bagian utuh, terlihat bekas penebalan atau flash di area sambungan. Di sini peralatan utama yang digunakan dalam friction welding meliputi yang pertama, mesin friction welding. Mesin utama untuk menghasilkan gerakan putar atau gesek. Bisa berupa rotary friction welding atau linear friction welding. Lalu yang kedua ada cuk atau penjepit benda kerja. Gunanya menahan kedua benda kerja agar tetap pada posisinya. Satu berputar dan satunya lagi diam. Yang ketiga ada motor penggerak, yaitu menghasilkan putaran atau gerakan gesek. Yang keempat ada sistem pemberi tekanan atau hydraulic system, yaitu fungsinya memberikan gaya aksial pada saat memberikan gaya aksial saat proses gesek dan penempaan. Dan yang terakhir ada sistem kontrol, yaitu mengatur parameter seperti waktu, tekanan, dan kecepatan. Di sini ada parameter pengelasan. Parameter sangat penting karena menentukan kualitas sambungan. Yang pertama ini ada kecepatan putar. Semakin tinggi, maka semakin panas gesekan. Maka panas gesekannya semakin meningkat. Lalu ada tekanan gesek. Tekanan saat proses gesekan berlangsung. Yang ketiga ada waktu gesek, yaitu lama proses gesekan terjadi. Yang keempat ada tekanan gempa, yaitu tekanan saat penyatuan setelah putaran dihentikan. Terakhir ada durasi penekanan untuk membentuk sambungan. Semua parameter ini harus seimbang agar hasilnya optimal. Lalu untuk material yang bisa dilas pada friction welding, yaitu logam sejenis seperti baja karbon, baja paduan, aluminium, dan tembaga. Dan juga bisa juga logam tidak sejenis, yaitu baja, aluminium, aluminium tembaga, titanium, baja. Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damar, NIM akhir 104. Izin melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu dari pembahasannya last fraction. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yaitu untuk kelebihan ada 5, yaitu tidak membutuhkan liner atau logam tembaga. Kualitas sambung tinggi, minim cacat, dalam kurung porositas dan retak. 4, hemat energi dibanding las lele. 5, bisa menyambung logam berbeda. Untuk kekurangannya yaitu ada 4. 1, bentuk benda terbatas.
umumnya silinder. Dua, mesin mahal. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua geometri. Yang keempat, membutuhkan kontrol kontrol parameter yang presisi. Next. Untuk aplikasi pada industri biasanya yaitu otomotif, biasanya menyambungkan poros, axle, atau valve. Untuk pesawat biasanya komponen aluminium dan titanium. Untuk minyak dan gas biasanya pipa, drill pipe. Untuk alat berat biasanya poros dan komponen hidrolik. Dan untuk manufaktur biasanya digunakan untuk baut, batangan, dan pipa logam. Digunakan karena hasil sambungan kuat, presisi, dan efisien. Untuk friction welding sendiri digunakan secara nyata di industri otomotif untuk menyambung katup mesin, engine valve, dari baja tahan panas dan baja karbon sehingga dihasilkan komponen yang kuat, tahan suhu tinggi, dan lebih ekonomis. Perkenalkan saya Rizky Tediadiansyah dari kelompok 3. Saya akan memaparkan potensi cacat. Yang pertama itu ada incomplete bonding atau sambungan tidak menyatu sempurna. Yang kedua ada flash berlebih, material keluar atau terlalu banyak. Yang ketiga ada misaligned moment, posisi benda tidak sejajar. Yang keempat ada retak atau crack, yaitu akibat tekanan atau pendingin yang tidak tepat. Yang kelima ada poros kecil atau jarang terjadi. Umumnya disebabkan oleh parameter yang tidak tepat atau tekanan waktu dan kecepatan. Ayo, ayo. Jadi dari kesimpulan dan referensinya itu yaitu forging welding adalah metode pengelasan tanpa pencairan atau solid strike yang memanfaatkan panas dari gerak gesekan dan tekanan untuk menyambungkan logam sehingga menghasilkan sambungan yang kuat, presisi, dan minim cacat. Proses ini mampu menyambung logam sejenis maupun tidak sejenis. Serta banyak yang digunakan dalam industri seperti otomotif, pesawat, dan manufaktur karena efisiensi biaya yang kualitas hasil yang tinggi.